Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Cair Semi Padat. Pada sesi diskusi kita kali ini kita akan berdiskusi tentang preformulasi sediaan semi solida. Jadi, sebelum kita merancang sebuah sediaan farmasi, maka langkah yang penting kita lakukan adalah studi preformulasi. Studi preformulasi ini merupakan langkah penting sekali karena formula yang akan kita rancang nanti sesuai dengan quality target product profile jika kita mengetahui karakteristik baik dari bahan aktif maupun dari bahan tambahan. Sehingga studi preformulasi ini menjadi suatu penentu kinerja dari sediaan farmasi yang telah kita buat. Oleh karena itu, pada topik diskusi kali ini kita akan diskusikan mendetail terkait dari studi preformulasi, utamanya untuk sediaan semi solida. Sebelum kita berlanjut, mari kita diskusikan dulu kenapa kita sangat membutuhkan sekali tahap preformulasi pada sediaan semi solida. Sebelum kita melakukan suatu perancangan sediaan farmasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui karakteristik dari bahan aktif ataupun eksipien. Jadi ketika kita memahami karakteristik dari bahan aktif maupun bahan eksipien atau bahan tambahan, nanti formula yang kita rancang itu akan memenuhi standar mutu dan kinerja dari sediaan farmasi. Oleh karena itu, preformulasi ini sangat penting sekali. Sebenarnya, apakah sih studi preformulasi itu? Yakni suatu studi yang mana studi ini mengkaji karakteristik sifat fisikokimia, farmakologi, profil absorpsi, kemudian beberapa karakteristik yang lainnya yang dibutuhkan pada setiap sediaan farmasi. Jadi, ketika kita berdiskusi terkait sediaan solida, tahapan preformulasinya atau komponen preformulasinya akan berbeda dengan kita mempreformulasikan sediaan semi solida. Begitu juga kalau kita merancang suatu sediaan likuida, tahap preformulasinya juga akan berbeda dengan sediaan solida ataupun sediaan semi solida. Oleh karena itu, tahap preformulasi pada sediaan semi solida ini akan berbeda tahap preformulasinya dengan sediaan solida ataupun sediaan likuida. Sehingga tujuan preformulasi ini adalah apa? Outputnya kita memperoleh data-data karakteristik dari bahan aktif atau bahan tambahan. Karena preformulasi tadi itu kita akan menelusuri pustaka, baik dari karakteristik fisikokimia, fisikomekanik, biofarmasetik, farmakologi, serta karakteristik lainnya yang berhubungan dari bahan aktif ataupun bahan tambahan. Jadi bukan hanya bahan aktif, tapi bahan tambahan. Tentunya, sebelum merancang preformulasi ini, kita tahu terlebih dahulu quality target product profile dari suatu sediaan kita itu bagaimana. Karena data preformulasi itu tidak semua kita ambil. Yang kita butuhkan saja untuk merancang suatu sediaan farmasi agar sediaan farmasi tersebut sesuai dengan mutu dan kinerjanya. Jadi, preformulasi ini idealnya pasti dilakukan sebelum kita merancang ataupun mendesain suatu sediaan farmasi, utamanya sediaan semi solida. Pada preformulasi sediaan semi solida ini ada beberapa aspek yang penting kita lihat, yakni pertama, aspek terapeutik, aspek sifat fisikokimia, aspek stabilitas, kemudian aspek target dan aksinya, kemudian basis atau dasar sediaan semi solida, dan pemilihan formula yang tepat. Dari keenam aspek ini, satu persatu nanti akan kita diskusikan apa yang dimaksud therapeutic outlook, apa yang dimaksud dengan sifat-sifat fisikokimia, dan seterusnya, yang mana 5 aspek ini harus kita kaji terlebih dahulu. Karena ini nanti akan menentukan
kesuksesan atau kinerja dari sediaan yang kita rancang. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah therapeutic parameternya. Pada therapeutic parameter kita harus lihat ketika nanti kita akan merancang suatu sediaan farmasi dalam bentuk sediaan semisolida, otomatis kita sudah punya bahan aktifnya terlebih dahulu. Bahan aktif yang akan kita gunakan ini memiliki efek farmakologis sebagai apa? Apakah tujuannya hanya emollient, antibakteri, antifungi, kortikosteroid, analgesik, ataupun digunakan untuk penggunaan sistemik, misalkan skopolamin, nikotin, klonidin, atau beberapa obat-obat yang bisa dihantarkan secara sistemik melewati transport perkutan. Artinya, perbedaan fungsi terapeutik ini memberikan konsekuensi bagi kita dalam pemilihan bentuk sediaan semisolida yang paling tepat dengan sistem di dalam sediaan semisolida itu yang sesuai dengan tujuan terapeutiknya. Contoh konkretnya begini, misalkan tujuannya adalah untuk antifungi ataupun antibakteri di permukaan kulit. Ya jangan sampai sediaan kita itu bahan aktifnya bisa keabsorpsi masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Begitu juga sebaliknya, dirancang untuk analgesik, tapi menembus stratum corneum saja tidak bisa. Jadi kita harus sesuaikan tujuan terapi kita dengan desain dan rancangan sediaan kita. Karena itu akan menentukan kesuksesan pada proses terapinya. Begitu juga dengan pemilihan bahan aktifnya. Ini sangat penting sekali. Karena perbedaan bahan aktif yang ketika kita konsumsi oral dengan topikal itu ada banyak sekali perbedaan. Banyak sekali produk-produk yang bisa kita gunakan. Jadi prodrug itu adalah obat yang aktif setelah dimetabolisme. Jadi suatu obat dimodifikasi struktur molekulnya agar memperbaiki sifat fisikokimia dan stabilitasnya. Kemudian setelah dikonsumsi ada enzim di dalam tubuh kita akan memetabolisme obat tersebut sehingga obat base-nya itu dasarnya atau yang aktifnya itu bisa lepas dan pemodifikasinya bisa terlepas. Itu obat prodrug. Contoh konkret, yakni ketika kita mendesain atau merancang suatu seleb chloramphenicol. Tapi bahan aktifnya chloramphenicol palmitat, sediaan topikal. Nanti ketika kita rancang menjadi suatu sediaan farmasi kita gunakan, saya jamin obatnya itu tidak bisa memberikan efek antibakteri. Kenapa? Karena chloramphenicol palmitat tidak larut dan tidak bisa aktif sebelum diputus. Padahal kalau kita konsumsi oral, sediaan chloramphenicol itu kalau kita konsumsi bisa menimbulkan efek. Karena apa? Nanti terkena asam lambung, chloramphenicol palmitatnya, gugus esternya itu akan pecah. Kemudian chloramphenicol keserap, esternya akan dieskresikan. Sudah begitu. Akan tetapi kalau topikal tidak ada enzim yang bisa memfasilitasi aktivasi dari prodrug menjadi aktif drug. Oleh karena itu, selain dari therapeutic outlook ini, kita juga harus lihat bentuk jenis sediaan farmasi yang kita rancang dan tipe bahan aktif yang kita gunakan. Jadi tidak semua bahan aktif itu bisa kita gunakan sebagai antibakteri, walaupun dia memang aslinya sebagai antibakteri. Itu yang penting. Jadi kita harus pahami dulu, itu digunakan untuk di permukaan kulit, agak masuk ke dalam bagian epidermis, atau sampai ke dermis kah, atau sampai ke sirkulasi sistemik. Karena beberapa tujuan terapeutik ini akan memberikan desain dan rancangan sediaan semisolida yang berbeda. Simpel ceritanya seperti itu. Jadi ketika kita gunakan obat-obat yang di bagian luar, seperti emollient, antibakteri, antifungi, itu relatif kita desain dan kita rancang obatnya itu berada di luar saja. Tapi kalau kita rancang obatnya adalah kortikosteroid, maka harus bisa menembus minimal sampai epidermis. Kemudian misalkan sampai analgesik, ya bisa menembus sampai dermis. Jadi kita harus sesuaikan target terapi kita dengan obat dan sediaan yang akan kita pilih. Itu terkait dengan therapeutic outlook.
Kemudian kita ke beberapa karakteristik sifat fisikokimia. Biasanya ketika preformulasi sediaan farmasi, sifat fisikokimia ini yang paling utama dan paling banyak akan kita diskusikan. Karena dasar kita ketika kita belajar sediaan farmasi adalah kita bisa mendesain dan merancang sediaan tersebut. Untuk mendesain dan merancang sediaan dengan baik dan benar, otomatis kita harus paham karakteristik fisikokimia dari bahan aktif tersebut. Maka ada beberapa parameter yang perlu kita lihat ketika kita mendesain atau merancang sediaan farmasi berbasis semi-solida. Yang pertama yakni struktur molekul. Struktur molekul ini memberikan kita gambaran secara kasar dan gambaran secara konkret berbagai sifat fisikokimia. Oleh karena itu perlu kita ketahui struktur molekul kita itu bagaimana obatnya. Itu penting sekali, karena dengan struktur molekul kita bisa lihat ukuran molekul terlebih dahulu. Dia small molekul kah, medium molekul kah, atau large molekul. Nanti ketika kita hantarkan obat ini menembus stratum corneum, ukurannya besar, maka ada strategi khusus. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan, oh ternyata ini small molekul. Mau kita hantarkan menembus stratum corneum, ya relatif lebih mudah dibanding large molekul. Artinya, ukuran molekul ini nanti akan mempengaruhi kemampuan berdifusi dan kemampuan permeasi dari bahan aktif ketika kita berikan secara perkutan. Ukuran molekul ini digambarkan dengan bobot molekulnya. Selain kita melihat bobot molekul, kita juga harus melihat struktur geometri dari molekul tersebut. Apakah strukturnya memanjang, meruah, atau terlalu bulky, itu akan menggambarkan bagaimana obat itu tertransport dengan mudah atau tidak. Itu pertama informasi yang kita bisa peroleh dari struktur molekul. Kemudian, dari struktur molekul juga kita bisa menggali informasi lebih dalam terkait dari solubilitas. Di dasar-dasar farmaseutis sudah pernah kita diskusikan ya, bahwa dengan kita melihat struktur molekul, kita bisa tahu obat ini cenderung larut di air atau obat ini cenderung suka larut di minyak. Nanti bisa kita lihat. Kenapa? Karena dengan struktur molekul ini kita bisa lihat panjang rantai karbonnya, substitusi gugus-gugus hidrofiliknya. Dengan melihat panjang rantai karbon, substitusi gugus-gugus lipofilik, kita bisa memahami karakteristik dari obat ini, utamanya solubility. Yang mana solubility ini akan berkaitan dengan permeability, kemampuan obat tersebut untuk menembus kulit. Kenapa demikian? Karena dasar obat itu bisa berdifusi ataupun terpermeasi masuk ke dalam kulit kita menembus stratum corneum, itu syaratnya obatnya harus dalam kondisi terlarut atau dalam bentuk dispersi molekuler. Kalau obatnya belum terlarut, saya jamin obatnya tidak akan bisa menembus stratum corneum. Jadi, parameter ini sangat penting sekali dan perlu kita perhatikan karena solubility ini bisa menjadi gambaran dasar bagi kita untuk merancang atau mendesain suatu sediaan farmasi. Cukup dari struktur molekul kita sudah bisa punya gambaran. Selain dari solubility dan permeability-nya, kita bisa juga dapat gambaran karakteristik sifat keasaman atau kebasaan dari suatu senyawa obat. Jadi dengan melihat struktur molekulnya, oh dia punya gugus yang bersifat asam, misalkan karboksilat. Kemudian dia misalkan juga punya gugus yang bersifat basa, oh dia punya gugus amin. Jadi harus kita sesuaikan nanti. Jangan sampai gugus-gugus spesifik ini bisa berinteraksi dengan komponen yang ada di dalam bahan tambahan. Jadi ada beberapa bahan tambahan yang tidak kompatibel dengan obat-obat asam. Ada bahan tambahan yang tidak memikirkan kompatibilitas dengan asam ataupun basa.
karena sifat ionik dari bahan tambahan tersebut. Maka harus kita perhatikan benar-benar terkait dari parameter struktur molekul ini. Kemudian dari struktur molekul, kita juga bisa ketahui data atau parameter kasar terkait dengan stabilitas. Dan jadi, dengan struktur molekul, kita bisa gali informasi lebih dalam bagaimana obat tersebut itu rusak. Kita lihat saja gugus fungsi spesifiknya. Dengan kita melihat gugus fungsi spesifiknya, kita bisa analisis obat tersebut rusak melalui jalur degradasi apa. Hidrolisis kah? Fotolisis kah? Oksidasi kah? Jadi kita bisa lihat, ada gugus-gugus spesifik yang rentan terhadap proses hidrolisis. Contoh, ester amida. Itu adalah gugus-gugus yang rentan terhadap proses hidrolisis. Oksidasi, misalkan ada katekol. Yang orto di OH itu dia rentan sekali terhadap proses oksidasi. Jadi, ada beberapa gugus-gugus spesifik, seperti gugus-gugus spesifik yang rentan terhadap proses oksidasi seperti katekol, tiol, dan beberapa gugus spesifik lainnya, itu bisa kita tangani ketika kita paham jalur degradasi dari struktur molekul tersebut. Nantinya, dengan kita memahami adanya jalur degradasi ini, kita bisa ada strategi dan langkah konkret yang mana strategi dan langkah konkret ini bisa kita berikan untuk meningkatkan stabilitas dari bahan aktif tersebut ketika kita rancang di dalam sediaan farmasi. Oleh karena itu, kenapa pada preformulasi struktur molekul perlu digambar terlebih dahulu, kemudian perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi bukan asal menggambar. Di dalam struktur molekul tersebut terdapat gugus apa dan rentan terhadap proses apa. Itu menjadi dasar kita ketika nanti kita akan merancang dan mendesain suatu sediaan farmasi. Kemudian parameter kedua yakni adalah solubility atau kelarutan. Tadi sempat saya sampaikan bahwa kelarutan ini menjadi penentu obat mampu berdifusi atau terpermeasi masuk ke dalam kulit kita. Karena hanya obat yang terlarut yang bisa berdifusi atau terpermeasi, kecuali obat itu dirancang dalam ukuran nanosize. Itu ya yang menjadi kunci ya ketika kita merancang sediaan semi solida. Jadi misalkan kita membuat salep kloramfenikol palmitat. Ada kloramfenikol palmitatnya, tapi kenapa dipakai tidak bisa memberikan efek antibakteri? Karena kloramfenikol palmitat tidak bisa larut. Dia practically insoluble. Tapi kalau kita gunakan kloramfenikol saja dalam bentuk base itu dasar, maka nanti dia bisa menimbulkan efek karena kloramfenikol masih memiliki kelarutan. Yang mana obat yang terlarut ini nanti yang bisa menimbulkan efek. Jadi parameter kelarutan ini penting sekali kita lihat. Nanti bisa kita lihat parameter kelarutan ini seperti data kelarutan dengan terminologi secara umum. Jadi, obat itu larut dalam 1 banding berapa bagian pelarut. Itu bisa. Misalkan, obat itu sangat mudah larut sekali, berarti kurang dari 1. Obat mudah larut 1 sampai 10. Nanti ada terminologi-terminologi seperti itu yang perlu kita review kembali. Silahkan dibuka. Di Farmakope ada, di kompendia ada, bahkan beberapa literatur terkait dengan informasi kelarutan ini pasti ada kelarutan obat tersebut. Nantinya, kelarutan obat ini akan menjadi dasar kita dalam merancang sediaan semi solida. Kelarutan obatnya di mana? Di basis. Jadi misalkan kita peroleh kelarutan obat ini di air, tapi basis kita salep, ya sudah, tidak akan berfungsi, obatnya tidak larut. Atau kita tidak memiliki informasi terkait dari obat itu larut di bagian basis salep atau tidak. Itu terkait dengan kelarutan. Jadi harus kita pastikan agar obat itu mampu memberikan efek dengan berdifusi atau terpermeasi, atau obat itu lepas dari sediaan, maka harus kita cek parameter kelarutannya. Jangan sampai
obat yang kita gunakan tidak bisa larut di dalam basis kita. Itu yang menjadi permasalahan atau problematika kenapa obat yang kita rancang, kita desain ternyata tidak memberikan efek, atau memberikan efek tapi efeknya tidak bisa optimal. Karena obatnya tidak bisa terpermeasi masuk ke dalam kulit kita. Itu terkait dengan parameter solubility. Jadi, solubility ini bisa nanti digambarkan dengan berapa bagian obat terlarut, nanti bisa dihitung berapa miligram per mililiternya, atau nanti bisa juga kita peroleh informasi terkait dari berapa kelarutan secara exactly dari obat yang kita miliki. Itu terkait dari parameter sifat fisikokimia, yakni kelarutan. Kemudian, parameter selanjutnya ini adalah log P atau koefisien partisi. Yang mana koefisien partisi ini atau log P itu logaritmik dari P. P itu adalah koefisien partisi. Koefisien partisi itu bisa dihitung dengan jumlah obat yang terlarut di dalam minyak dibagi jumlah obat yang terlarut di dalam air. Artinya, kalau saya memiliki koefisien partisi 1, berarti antilog 1 yakni 10. Artinya saya memiliki 10 obat yang larut di dalam minyak dan 1 obat yang larut di dalam air. Jadi kalau saya memiliki 11 molekul obat atau 11 gram, 10 gram ini akan larut di minyak, 1 gram ini akan larut di air. Kalau log P2, berarti antilog 2 itu 100. Berarti saya punya 100 obat yang larut di dalam minyak dan 1 bagian obat yang larut di dalam air. Artinya perbedaan angka 1 dan 2 pada log P ini perbedaannya 10 kali lipat karena skalanya logaritmik. Oleh karena itu, kita harus pahami dulu log P ini, karena log P ini selain menggambarkan permeabilitas, kita juga bisa lihat kelarutannya. Kita nemu data kelarutan, sangat larut sekali, log P-nya 4. Oh, tidak mungkin, berarti ada yang salah. Entah itu di kelarutan atau log P, kita justifikasi ke struktur molekulnya. Memungkinkan tidak? Struktur molekul ini memiliki log P 4. Atau memungkinkan tidak? Struktur molekul ini memiliki log P yang sangat rendah. Jadi bisa kita lihat dari struktur molekulnya. Kembali lagi ke struktur molekul. Log P ini akan mempengaruhi permeability. Jadi akan mempengaruhi karakteristik permeasi. Permeasi itu menembus membran stratum corneum, itu namanya permeasi. Di kulit kita, bagian terluar itu ada barrier absorpsinya, namanya stratum corneum. Stratum corneum ini adalah bagian di kulit yang mana bagian terluar tebalnya paling cuma 5, 10, 20 mikron. Itu isinya adalah keratin. Jadi kulit-kulit yang mengalami keratinisasi itu nanti akan membentuk stratum corneum. Yang mana stratum corneum ini sebagai first barrier ketika kita merancang suatu sediaan semisolida. Karena stratum corneum ini berperan di dalam apa? Di dalam menghalangi obatnya. Karena apa? Keramid. Keramid ini akan mempengaruhi karakteristik absorpsi karena sifatnya sangat nonpolar sekali. Oleh karena itu, beberapa sediaan nanti itu kadang kita rancang atau kita tambahkan bahan yang dapat mendisrupsi dari stratum corneum. Agar apa? Obat itu dapat terpermeasi dengan mudah ke dalam kulit kita. Itu karakteristik log P. Jadi kalau misalkan obat itu tidak suka larut di minyak, maka menembus stratum corneum akan relatif lebih susah. Tapi kelarutannya dalam basis, misalkan basis berbasis air akan mudah. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, log P ini perlu kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian aspek selanjutnya yakni aspek stabilitas. Pada aspek stabilitas ini sangat penting sekali dalam kita merancang suatu sediaan farmasi. Karena aspek stabilitas ini akan mempengaruhi mutu dari sediaan farmasi tersebut.
Jadi bahan aktif itu akan mampu mengalami reaksi degradasi, yang mana banyak sekali jalur degradasi yang bisa dilalui oleh suatu bahan aktif, baik dari melalui hidrolisis, oksidasi, fotolisis, isomerasi, sulfolisis, ataupun lisis-lisis yang lainnya. Artinya, harus kita pahami terlebih dahulu bahan aktif kita itu cocok tidak dengan basisnya. Itu kita lihat dari parameter stabilitas. Dan stabilitas sendiri itu ada 3. Stabilitas dalam artian chemical atau kimia, stabilitas secara fisika, dan stabilitas secara mikrobiologi. Jadi ada 3 aspek stabilitas nanti yang bisa kita kaji untuk sediaan semi-solida. Yang paling penting adalah stabilitas secara kimia terlebih dahulu. Kenapa? Karena stabilitas secara kimia ini nanti akan mempengaruhi gugus fungsi. Yang mana kalau gugus fungsinya ini yang berubah adalah gugus fungsi spesifik yang berikatan dengan target aksi obat, maka obatnya ini tidak akan bisa menimbulkan efek secara optimal. Oleh karena itu, stabilitas kimia ini harus kita identifikasi. Dari mana? Struktur molekulnya. Dengan struktur molekul kita bisa tahu jalurnya, jalur degradasinya melalui jalur apa. Setelah kita tahu dari jalur apa, maka nanti bisa kita lihat kecepatan degradasinya. Jadi misalkan suatu obat dikatakan dia terdegradasi dengan panas. Panasnya suhu berapa? Harus spesifik. Jadi harus kita lihat ketika kita merancang dan mendesain suatu sediaan farmasi, harus benar-benar kita lihat terkait dengan stabilitas ini. Karena ketika kita memformulasikan, kita sering menemukan data dia tidak stabil terhadap panas. Panasnya suhu berapa? Mulai suhu berapa dan kecepatan degradasinya bagaimana? Itu akan memberikan gambaran bagi kita terkait bagaimana dalam kita merancang suatu sediaan farmasi. Jadi, karakteristik fisikokimia terkait dengan stabilitas ini perlu kita lihat baik dari jalur termal, oksidasi, fotolisis, ataupun dari jalur lainnya. Karena ini nanti bisa menentukan bahan aktif kita itu mampu memberikan efek atau tidak. Karena nanti ketika terdegradasi, otomatis efeknya akan turun atau menghasilkan senyawa degradan yang bersifat toksik. Jadi parameter stabilitas ini sangat penting sekali, utamanya kita mengetahui stabilitas dari bahan aktif. Selain stabilitas secara kimia yang tadi sudah kita diskusikan ya, dan kita harus memperoleh informasi itu secara detail. Tadi sudah saya sampaikan dia tidak stabil dengan panas, mulai dari suhu berapa. Kemudian dia tidak stabil melalui jalur oksidasi misalkan ya. Dia teroksidasinya cepat atau tidak. Atau misalkan dia mengalami reaksi hidrolisis, terhidrolisisnya cepat atau tidak. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu kecepatan degradasi dari suatu obat itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, selain stabilitas secara kimia, kita juga harus mempertimbangkan stabilitas suatu obat berbasis pada stabilitas secara fisika. Stabilitas secara fisika ini digambarkan melalui stabilitas dalam bentuk kristal. Bentuk kristal ini relatif tidak problem. Karena apa? Karena kita menggunakan sediaan semisolida yang nantinya sediaan semisolida itu harapannya bahan aktif mampu terlarut ke dalam basis. Akan tetapi beberapa bentuk kristal seperti hidrat ataupun sulfat kita harus pahami terlebih dahulu. Ketika kita larutkan di dalam basis itu bisa terjadi proses rekristalisasi tidak? Yang pertama. Yang kedua, selain dari bentuk kristal, kita juga harus melihat stabilitas fisik lainnya, seperti higroskopisitas. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena higroskopisitas ini akan menentukan stabilitas dari bahan aktif sebelum kita buat atau kita manufaktur dalam sediaan farmasi, utamanya sediaan semisolida. Kalau nanti dia sudah masuk ke dalam basis,
itu proteksinya relatif lebih tinggi terhadap paparan lingkungan. Jadi harus kita ketahui terlebih dahulu parameter stabilitas ini. Untuk stabilitas secara mikrobiologi itu perlu kita ketahui baik dari bahan aktif ataupun baik dari bahan tambahan. Karena pada beberapa desain atau rancangan sediaan, utamanya sediaan semisolida, nanti bisa kita rancang seleb steril ataupun krim steril, itu membutuhkan data stabilitas secara mikrobiologi. Jadi ada beberapa karakteristik yang mana stabilitas ini, utamanya stabilitas mikrobiologi ya, itu sangat tentukan kemampuan kita dalam memilih pengawet atau preservatif yang cocok untuk sediaan kita. Kemudian setelah aspek stabilitas, ini ada aspek pH atau pKa. pH atau pKa ini menggambarkan derajat keasaman atau kebasaan suatu struktur molekul. Artinya ketika obat kita itu asam atau basa, nanti bisa mempengaruhi stabilitas dari sediaannya atau basisnya. Jadi kita harus ketahui dulu obat ini asam atau basa. Kemudian basisnya ini cocok atau tidak, ada interaksi tidak. Pengawetnya, spektrum kerja pH-nya cocok atau tidak. Karena ini nanti akan menjadi suatu sistem. Yang mana sistem itu terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi. Kalau satu saja tidak match, maka kinerjanya juga tidak akan match. Oleh karena itu, di sini penting sekali kita pahami terkait dari aspek stabilitas. Yang terakhir, karakteristik preformulasi yang paling utama yakni adalah incompatibility atau inkompatibilitas. Jadi beberapa bahan aktif dan bahan sediaan ketika kita gabung menjadi suatu sediaan farmasi, itu harus kita pertimbangkan aspek incompatibility-nya. Jangan sampai kompatibilitas ini bermasalah. Banyak sekali bahan-bahan yang mengalami reaksi incompatibility. Misalkan pengawet dengan surfaktan. Ada pengawet, ada surfaktan. Pengawetnya tidak aktif. Kalau pengawet tidak aktif, maka stabilitas mikrobiologi bermasalah. Begitu juga ada bahan-bahan yang bisa mempercepat reaksi hidrolisis atau oksidasi dari bahan aktif yang terlarut ke dalam basis. Begitu juga dengan pH, karena pH juga bisa mempengaruhi stabilitas dari bahan aktif ketika berada di dalam basis. Jadi, inkompatibilitas ini tidak berarti bahan A dan bahan B, tapi sistem bahan A ini bisa mempengaruhi bahan B atau tidak, dan sebaliknya. Ini sangat penting sekali kita kaji sebelum kita merancang atau mendesain suatu sediaan semisolida. Jadi, beberapa parameter sifat fisikokimia sediaan semisolida ini harus terintegrasi, tidak bisa kita pecah-pecah jadi satu komponen, karena dalam preformulasi itu adalah suatu sistem kesatuan. Oleh karena itu, studi preformulasi ini penting sekali dilakukan, utamanya sifat fisikokimia. Karena itu nanti akan menentukan karakteristik dari sediaannya. Kemudian beberapa karakteristik preformulasi lainnya seperti target aksi, kemudian dari karakteristik basis dan pemilihan formulasi yang tepat itu nanti akan menjadi satu kesatuan. Intinya, pada bagian pemilihan target aksi itu nanti harus kita uraikan terlebih dahulu apakah bahan aktif kita itu ditargetkan untuk lokal. Penggunaan lokal itu yakni obat itu ngefek di daerah tempat aksi pemberian, itu kita sebut dengan lokal. Bisa juga obat yang kita berikan secara perekutan itu mampu memberikan efek sistemik. Artinya efek sistemik itu obatnya keserap melalui pembuluh darah, kemudian obatnya itu didistribusikan ke tubuh. Lewat kulit bisa. Nanti ketika kita semua belajar terkait teknologi transdermal, jadi ada sediaan patch ditempelkan di atas permukaan kulit, itu obatnya bisa keserap, masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian obat itu didistribusikan ke seluruh tubuh. Itu efek sistemik. Tapi dari beberapa tahap preformulasi ini yang paling penting adalah pemilihan basis. Karena pemilihan basis ini sangat mempengaruhi dari bentuk sediaan yang akan kita
gunakan. Beberapa basis itu harus kita pilih sesuai dengan beberapa karakteristik. Yang pertama jelas, kita lihat therapeutic outlook-nya. Apakah dia digunakan untuk luka bakar, atau dia digunakan untuk luka terbuka, atau digunakan untuk mata. Kalau dia 3 pilihan ini, luka bakar, luka terbuka, mata, maka sediaan yang kita pilih adalah bentuk sediaan steril. Kemudian, misalkan kalau kita lihat therapeutic outlook-nya itu bukan untuk luka terbuka, kemudian bukan untuk luka bakar dan bukan untuk terapeutik untuk optalmik, maka bisa kita gunakan dia untuk kita rancang dalam sediaan non-steril. Setelah kita lihat therapeutic outlook-nya, maka perlu kita lihat kelarutan dari bahan aktif pada kekuatan sediaan dan stabilitasnya. Itu sangat penting sekali dalam kita merancang suatu sediaan farmasi, utamanya sediaan semisolida. Di dalam sediaan semisolida ada 3 pilihan utama. Jadi, pilihannya ada salep, krim, dan gel. Perbedaannya yakni pada penetrasi dan tingkat oklusivitasnya. Untuk salep, penetrasinya paling rendah, krim lebih tinggi, kemudian gel itu nanti paling tinggi dibandingkan 2 basis sediaan lainnya. Kemudian tingkat oklusif. Oklusif itu semacam proteksi ya, atau retensinya. Untuk ointment itu paling tinggi, kemudian krim itu sedang, dan gel paling rendah. Jadi kita tergantung dari bentuk sediaannya. Pada tahap pertama ini kita pilih bentuk sediaan, yakni adalah berbasis ointment. Ketika kita kaji dari parameter stabilitas dan kelarutan, dia ada yang bersifat insoluble, kemudian ada yang bersifat soluble. Ada yang stabilitas dalam airnya rendah, ada yang stabilitas dalam airnya tinggi. Itu perlu kita lihat terlebih dahulu ketika kita memilih basis. Utamanya yang akan kita bahas di sini adalah basis ointment. Jadi ketika kita memiliki bahan aktif dengan stabilitas di dalam basis itu rendah, dalam artian stabilitas dalam air ya, berarti melalui jalur hidrolisis, maka kita pilih basisnya ini adalah hidrokarbon. Ketika basisnya itu nanti stabilitasnya sedang, dalam artian dia tidak problem terhadap stabilitas, maka bisa juga kita pilih dalam bentuk basis absorpsi atau basis serat. Basis serat ini nanti basisnya adalah emulsi air dalam minyak. Kemudian misalkan dia salepnya ini dengan bahan aktif, larutnya tinggi di air, kemudian memiliki stabilitas yang tinggi juga, maka bisa dipilih basis cuci. Jadi ada 3 pilihan basis yang sangat mempengaruhi bentuk sediaan salep tergantung dari kelarutan bahan aktif dan stabilitasnya. Kemudian yang kedua, itu misalkan kita pilih sediaan krim. Ketika kita memilih sediaan krim, otomatis kita memilih sediaan krim karena tujuan yang kita inginkan itu daya oklusifnya sedang, kemudian penetrasinya juga sedang. Maka kita pilih bentuk sediaan krim. Sama seperti sediaan salep, krim juga didasarkan atas kelarutan dan stabilitasnya. Jadi ada parameter data kelarutan dan data stabilitasnya. Kemudian ketika kita memiliki bahan aktif dengan kelarutan yang rendah dan stabilitas di air yang rendah, maka akan kita pilih basis krim dengan tipe emulsi oil in water. Karena krim itu adalah sediaan berbasis emulsi. Kemudian kalau kita memiliki kelarutan obat dengan kelarutan yang sedang ataupun stabilitas yang sedang, maka kita akan memilih basis tipe oil in water juga. Jadi oil in water ini sangat cocok sekali ketika kita memiliki bahan aktif dengan stabilitas di air yang rendah sampai sedang atau kelarutan yang rendah sampai
sedang. Kemudian kalau misalkan kita memiliki suatu sediaan dengan stabilitas di air yang tinggi dan kelarutan di air yang tinggi, maka kita tidak bisa memilih emulsi itu dalam bentuk oil in water, karena obatnya itu akan terinkorporasi masuk di dalam air. Oleh karena itu kita pilih tipe emulsi water in oil. Jadi pemilihan basis itu tergantung dari kelarutan dan stabilitas bahan aktifnya. Kalau pemilihan sediaan tergantung dari tingkat penetrasi dan sifat oklusivitas yang diharapkan. Kemudian misalkan kita pilih sediaan gel ya, yang terakhir, gel itu juga didasarkan atas parameter kelarutan dan stabilitas di dalam airnya. Jadi kalau gel itu hanya ada dua. Misalkan dia nanti kita bentuk dalam bentuk hidrogel, kalau bahan aktif memiliki kelarutan di dalam air yang tinggi dan stabilitas yang tinggi, maka kita pilih basis dalam bentuk hidrogel. Akan tetapi, kalau misalkan dia tidak larut di air atau memiliki kelarutan yang rendah, maka kita pilih bentuk sediaan dengan basis tetap hidrogel, karena gel itu basisnya hanya hidrogel dan organogel tentunya. Nanti bisa kita tingkatkan dalam bentuk sistem dispersi, jadi kita buat gel ini dalam bentuk sistem dispersi, kemudian setelah itu dia bisa kita modifikasi. Kita tingkatkan stabilitasnya atau kita tingkatkan kelarutannya dengan penambahan kosolven. Nantinya dia akan menjadi terlarut. Karena kuncinya tadi bahwa obat itu bisa terpermeasi dengan cepat, terpermeasi dengan sempurna kalau obat itu dalam kondisi terlarut. Jadi gel yang dirancang dengan teknik dispersi itu nanti bisa ditingkatkan kemampuan permeasi ataupun penetrasinya menggunakan kosolven atau solubility enhancement. Sehingga nanti harapannya obat itu dalam kondisi terlarut. Kalau obat dalam kondisi terlarut, maka dia nanti akan mudah berdifusi. Karena sediaan semisolida itu tidak punya cukup medium untuk melarutkan bahan aktif. Kalau nanti obatnya tidak larut, otomatis pelepasannya akan relatif lebih lama dibandingkan obatnya yang sudah terlarut. Oleh karena itu, parameter pemilihan gelling agent ini sangat penting sekali dalam kita merancang atau membuat suatu sediaan gel. Kenapa? Karena gelling agent itu dipengaruhi oleh pH, stabilitas, compatibility, dan konsentrasi. Contoh konkretnya, ketika kita membuat gel dengan basis karbopol, karbopol itu isinya poliasam akrilat, maka dia akan terion. Jadi gel-gel itu bisa terion kalau dia nanti ditambahkan counter charge-nya. Padahal polyacrylic acid tadi muatannya negatif, kita tingkatkan pH-nya biar terion. Kenapa terion? Biar menghasilkan gel yang warnanya jernih. Jadi stabilitasnya harus dijaga terkait dengan pH. Serta compatibility-nya. Dia tidak kompatibel dengan beberapa senyawa atau bahan aktif dengan karakteristik asam. Selain itu, konsentrasi juga akan menentukan sifat aliran dari sediaan semi-solida. Jadi, pemilihan gelling agent ini sangat penting sekali dalam formulasi sediaan gel. Oleh karena itu, pemilihan formulasi yang tepat itu akan menentukan mutu dan kinerja dari sediaan farmasi. Pengennya berbasis oklusif, retensinya tinggi, retensi itu ketahanan di permukaan kulit yaitu tinggi, ya kita pilih sediaan dengan basis salep. Kita pilih salep kok susah dicuci, kemudian salep kok sifatnya berminyak sekali, biar penetrasinya tinggi, tapi dia bisa dicuci, kita pilih sediaan krim. Tapi misalkan kita butuh, daya penetrasinya saya tingkatkan saja yang paling tinggi, kita pilih sediaan gel. Jadi pemilihan formulasi yang tepat itu didasarkan atas tingkat permeasi dan sifat oklusivitas, serta berbagai pertimbangan lainnya tadi ketika kita merancang suatu sediaan farmasi.
Demikian diskusi kita pada bagian pertama, preformulasi sediaan semisolida. Nanti akan kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.